Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal kurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tashfina biha minal amrad wa tujammilna bil afwi wal afiyah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi fi faslil awwal syariah wa ma'ana min darsi fiqhin nisa min kitabi fatawa wa ahkamil mar'a fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Alam mufti Diyar al-Misriyah. وفي هذا اليوم سنتعلم عما يتعلق بأحكام النوازل والقضايا المعاصرة. وأسأل الله أن يعطينا ويفهمنا نحن جميعا يا في جميع خطوتنا آمين يا رب العالمين. Ya, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan semoga selalu istiqomah dan jangan bosan untuk selalu mau belajar setiap harinya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang al-qadaya al-mu'asirah atau hal-hal yang berkaitan dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa masa kini ya, atau lebih tepatnya kontemporer gitu ya. Nah, di sini akan membahas tentang al-jindar. Apa itu al-jindar? Al-jindar kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia biasanya kita menyebut dengan kata gender ya, tulisannya pakai G-E-N-D-E-R, gender. As-su'al mal gender wa ma hukmu iltizami bittifaqiyatihi fil fiqh al-islami muwafaqatul umamil muttahida 'ala al-i'tirafi bil mithlayaini. Ya, jadi kemudian apa sih yang dimaksud dengan gender tersebut dan bagaimana hukum menurut fikih Islami tentang kesetaraan gender gitu ya. Karena Umamul Muttahidah atau PBB gitu ya, atau organisasi dunia itu mengakui adanya kesetaraan atau persamaan di antara keduanya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jawab, al-jindar kalimatun injiliziyah tanhadiru min asli latini wa hiya lughatul jinsi min haitsu adz-dzukurah wal unutha wa yastakhdimu li tasnifil asma'i wad dhamair was sifat. Jadi gender ini berasal dari kata bahasa Arab atau berasal dari kata Latini atau Prancis yang berarti al-jindar adalah al-jinsu. Al-jindar secara bahasa artinya adalah jenis. Jenisnya itu dilihat dari segi apa? Dari segi laki-laki atau wanita, ya. Wa yastakhdimu li tasnifil asma'i wad dhamair was sifat, dan biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan atau membedakan antara nama-nama seseorang atau sifat-sifat atau peran-perannya. Kemudian diartikan juga oleh Munazzamatus Shihhatil Alamiyah. Apa itu Munazzamatus Shihhatil Alamiyah? Itu adalah WHO atau WHO ya, yang sering kita tahu itu WHO itu adalah Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu World Health Organization, bi'annahu al-khasa'is allati yahmiluha ar-rajul wal mar'ah kasifat ijtima'iyyah murakkabah la alaqa laha bil ikhtilafil adawiyyah. Jadi gender menurut WHO ini adalah karakteristik yang terikat ya kepada dan yang mana mengklasifikasikan maskulinitas atau feminitasnya seseorang. Ya, bisa difahami sampai di sini. Jadi gender ini terkaitnya dengan peran sosial dan budaya atau misalkan dengan lingkungan seseorang tersebut, bukan dengan jenis kelamin dia laki-laki atau perempuan gitu ya.
bisa difahami. Tetapi wa tu'arifuhu al-mawsu'ah al-Britaniyah atau ensiklopedia Britania mengatakan bahwa gender di sini artinya adalah syu'urul insan binafsihi kadzakar au kaunsa, yaitu sudut pandang seseorang yang melihat dirinya sendiri apakah dirinya ini laki-laki atau perempuan. Wa min thamma fa idza qama ar-rajul bi wadifatil unsa aw qamatil unsa bi wadifatil dzakar fa innahu lan yakun hunaka dzakar aw unsa wa inna ma sayakunu hunalika naun aw gender. Jadi bagi mereka meskipun ada yang mengatakan meskipun alat kelaminnya misalkan dia diciptakan laki-laki, tapi misalkan karena peran sosial dan lingkungannya dia berperilaku atau bersikap seperti perempuan, maka ini disebut dengan gender. Gitu ya, bisa difahami sampai di sini. Wa hadza yani anna ikhtilafir rajul wal mar'ah bil la alaqata lahu bi ikhtiyatin nasyatil jinsi. Nah, jadi misalkan mau jenis kelaminnya laki-laki atau jenis kelaminnya perempuan, ketika di masyarakat atau kehidupan sosial itu tidak ada kaitannya dengan apa yang mereka kerjakan. Misalkan laki-laki menggunakan baju atau sepatu hak tinggi, atau misalkan berdandan seperti perempuan ya, karena bagi mereka itu tergantung lingkungan sosial dan misalkan mereka dipengaruhi dengan lingkungannya seperti apa, maka di dalam sini harus bisa dimaklumi. Itu bagi persatuan dunia itu seperti itu ya, karena tidak semua orang kan beragama Islam bagi mereka. Jadi ketika misalkan mungkin ada sebagian dari mereka yang mereka katakan bahwa ada seorang yang berkelamin laki-laki tapi perilakunya seperti perempuan, dan ada juga yang berkelamin jenis kelamin perempuan tapi perilakunya lebih maskulin itu lebih kepada kelaki-lakian gitu ya. Jadi bagi mereka ketika alat jenis kelamin dengan apa peran sosial itu tidak berkaitan ya. Jadi identitas gender itu ketika seseorang misalkan dia merasa kalau dirinya itu lebih feminim atau lebih maskulin, yaitu termasuk kepada gender atau tidak apa-apa. Lianna hadhil wadhaif al-mukhass li kulli minhum muhaddada al-mujtama wa lam tahaddada tabi'at ad-dhukura wal unuthah kama yaz'amun. Nah, jadi bagi mereka ketika misalkan jenis kan kalau misalkan di dalam agama Islam sendiri atau misalkan di lingkungan kita, ketika laki-laki yaitu dia harus perkasa, dia harus tegas, dia yang mencari nafkah dan sebagainya. Nah, bagi mereka itu hanya lingkungan sosial atau adat istiadat saja yang menghukumi harus seperti itu. Tapi mereka berpandangan kalau alat kelamin atau adzukurah wal unusah itu tidak mempengaruhi itu semua. Itu bagi mereka. Dan bahkan ada yang berkata fayaquluna innal usrah qad takunu min rajul wa rajul. Ada sebagian mereka berkata bahwa satu keluarga itu bisa saja terdiri dari laki-laki dengan laki-laki atau misalkan perempuan dengan perempuan. Artinya ada yang LGBT, ada yang hanya lesbian saja. Wa qad takunu min imra'ataini wa rajul, atau misalkan perempuannya 2, laki-lakinya 1 ya, berhubungan dalam satu keluarga tersebut. Wa qad takunu, ada juga yang laki-lakinya banyak, perempuannya 1. Maka itu tidak dibenarkan ya, karena hal itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Hada yakni aidan manhul mar'ah quwwat siyasiyah. Kemudian perempuan ini sangat diagung-agungkan misalkan di dalam politik, ekonomi dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya boleh saja perempuan itu melakukan hal tersebut, tapi dia tidak boleh juga untuk untuk menghindari bahwa kodrat dia seorang wanita dan yang sudah ditentukan oleh agama Islam seperti apa yang harus dijalankan. Wahada kulluhu, menurut Syekh di sini bahwa semua yang dikatakan tadi, jika keadaannya seperti itu atau mengubah kodrat seorang wanita ya, atau mengubah kodrat seorang laki-laki dan menghalalkan apa yang tidak dihalalkan, maka itu telah bertabrakan dengan syariah Islamnya. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai di sini. Wadamullah ya, seperti juga Allah Subhanahu wa taala itu melaknat kaum Lut ya, yang mana mereka itu yakunu takwinul usrah min rajulaini, atau adanya LGBT ya, wa tarku ma halallahu wa syara'a wa wasomahum bil jahli wa bil israf.
Ya, jadi kalau misalkan contohnya seperti kaum Nuh, mereka menghalalkannya, atau boleh LGBT, maka itu tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Dan ketika misalkan seorang perempuan menjadi pemimpinnya masalah di dalam keluarganya, maka itu juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya, bisa difahami sampai di sini. Kemudian waja'alul qawwamah lirrajul wal infaq 'alal rajul, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bahwa kekuatan atau seorang laki-laki menjadi pelindung dan mencari nafkah bagi anak istrinya, kemudian menjadikan ar-radha'ah wal hadana, pengasuhan dan juga menyusui itu bahwa haknya seorang perempuan. Fahada tashri'ullah lil insani alladhi khalaqahu fahuwa adri bima yasluhu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Wa yanhallahu subhanahu wa ta'ala an tamannil mar'ah ma faddalallahu bihi ar-rajul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga Allah Subhanahu wa taala melarang juga kepada seorang wanita untuk berangan-angan menjadi atau mendapatkan apa yang Allah lebihkan, Allah utamakan kepada laki-laki. Begitupun laki-laki tidak diperbolehkan untuk berangan-angan seperti yang Allah lebihkan kepada perempuan. Dalam surat An-Nisa ayat 32, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Janganlah kamu berangan-angan ya atas apa yang Allah lebihkan kepada sebagian daripada kamu. Lirijali nasibum mimma iktasabu, seorang laki-laki mendapatkan bagian atas apa yang dia usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadli. Jadi semua sudah ada bagiannya. Jadi jangan sampai kita itu melebihi kodrat kita masing-masing. Boleh membantu, boleh misalkan untuk bersosial masyarakat, tapi kita harus juga tahu batasan ya, sebagaimana seorang laki-laki diciptakan dan sebagaimana seorang perempuan diciptakan, dan untuk kodratnya seperti apa. Walana Nabi SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa, ya. Kemudian Nabi SAW melaknat ya siapa saja seorang yang menyerupai laki-laki menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Wal mutasyabihat minan nisa bil rijal fal al-Bukhari wa Tirmizi an Abdullah bin Abbas lana Rasulullah sallam al mukhannathina min rijal wal mutarajjilati minan nisa. Ya, ketika misalkan di gender ini, karena di istilah gender ini ada namanya gender ketiga. Gender ketiga itu ketika seorang laki-laki mempunyai gairah atau misalkan merasakan dirinya itu seperti wanita gitu ya, atau laki-laki berperilakuan seperti perempuan ataupun sebaliknya, maka itu disebut dengan ada juga gender ketiga atau istilahnya transgender. Maka itu sebenarnya tidak dibolehkan di dalam agama sendiri ya, karena semua sudah diciptakan sesuai dengan kehendak Allah, dan juga itu bisa diobati dan perlahan-perlahan bitadrij seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, wa hadhil wasaya wal qawwamah minar rajul laisat qahran lil mar'ah wa laisat dhilul man laha. Nah, kemudian tadi dijelaskan bahwa laki-laki itu merupakan mempunyai qawwamah atau kekuatan atau power gitu ya, lebih daripada perempuan. Itu bukan berarti menjatuhkan seorang perempuan atau mendolimi, tapi itu adalah inayah biha wa hifad alaiha, adalah untuk menjaga seorang perempuan tersebut dengan kelah lemah lembuhan, dengan kasih sayang hatinya perempuan, maka seorang laki-laki harus melindungi perempuan tersebut. Wadzalika ausan Nabi SAW bin nisa fara'a wa qala an-Nawawi tajibu ta'atu walatil umuri fi ma yashaqu wa takrahu an-nufus wa ghayra mimma laysa bi ma'siyah wa in kana li ma'siyah fala sami'a wa la ta'ah. Ya, jadi misalkan tadi adalah organisasi dunia. Ketika organisasi dunia ini mengarahkan kepada kebaikan, maka boleh diikutin. Tetapi ketika organisasi dunia atau Umum Muttahidah yang yang berpusat atau melihatnya atau berporos kepada barat, maka ketika tidak baik tidak usah diikutin, atau melanggar syariat itu tidak usah diikutin, karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ya. Ingat ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ya ketika ketaatan tersebut merupakan maksiat kepada al-khaliq atau penciptanya.
as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah. Ya, jadi mendengarkan dan taat kepada seseorang itu ketika dia menyuruh kita kepada kebaikan. Tetapi kalau dia menyuruh kita kepada yang tidak baik, maka tidak usah untuk diikutin, karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Bisa difahami ya. Jadi apalagi untuk kesetaraan gender, setiap wanita itu harus sama persis dengan laki-laki. Sama atau adil itu keadilan ya, keadil itu bukan berarti sama persis, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing, seperti itu ya. Nafa'anallahu bi'ulumi masyayina fid dharaini, amin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jadi kalau gendernya itu menyalahgunahi daripada aturan agama atau syariat Islamiyah, maka itu tidak dibenarkan ya, bisa dipahami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk menulis catatannya pada malam hari ini. Nafa'anallahu bi'ulumi masyayina fid dharaini, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.